Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Derijawan Abdillah Herwana. NIM saya 15036200040. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas strategi media pembelajaran dengan judul Peralatan dan Kelengkapan Gambar Teknik. Apa yang kamu ketahui tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik? Ya, mari baca dan amati informasi berikut ini. Peralatan dan perlengkapan gambar teknik memiliki peranan penting. Peralatan gambar teknik ini dibutuhkan agar proses perancangan atau desain gambar tidak terjadi kesalahan serta gambar yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa jenis peralatan gambar teknik yang digunakan oleh perencana atau desainer untuk membuat sebuah gambar teknik. Peralatan gambar teknik tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada penggaris atau mistar. Nomor 1 dan nomor 2 itu ada penggaris segitiga, dan nomor 3 itu adalah mistar atau mistar T. Mistar atau penggaris merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang memiliki fungsi untuk membantu saat menggaris sehingga dihasilkan garis yang lurus dan rapi. Selain sebagai alat bantu untuk membuat garis lurus, juga digunakan untuk mengukur gambar atau garis kerja. Nah, mistar atau penggaris terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada penggaris atau mistar segitiga yang tadi di atas, merupakan salah satu penggaris yang mempunyai sudut berbentuk siku ataupun membentuk sudut lain 90 derajat, 60 derajat, 45 derajat atau 30 derajat. Penggaris ini tentunya sangat membantu dalam menciptakan garis lurus dan presisi. Yang kedua ada mistar T. Mistar T merupakan salah satu penggaris yang mempunyai bentuk huruf T. Penggaris ini mempunyai fungsi untuk menciptakan garis lurus tanpa harus menggunakan dua penggaris sekaligus. Nah, yang kedua ada jangka. Berikut adalah jangka. Jangka merupakan suatu alat kelengkapan menggambar teknik digunakan untuk membuat gambar lingkaran, elips, ataupun busur lingkaran. Jangka memiliki bentuk dua kaki, yang satu berbentuk runcing atau jarum, dan yang satunya lagi bentuknya dapat diisi dengan ujung pensil, pulpen, trackpen, dan sebagainya. Penggunaan jangka bisa di-setel atau diatur apabila akan membuat gambar suatu bentuk lingkaran dengan jari-jari besar, dan apabila kaki jangka tersebut kurang panjang, maka salah satu kakinya harus disambung dengan kaki sambungan atau ditambahkan suatu alat tambahan apabila mau menggunakan rapido. Yang ketiga pensil. Pensil merupakan alat paling penting dalam proses menggambar. Fungsi dari pensil yaitu untuk menghasilkan goresan-goresan di atas kertas sehingga bisa dilihat secara visual oleh mata. Pensil ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pensil biasa, pensil isi ulang, dan pensil mekanik. Pensil biasa yaitu pensil yang sering kita gunakan. Pensil ini tidak dapat diisi ulang, melainkan harus beli yang baru ketika sudah habis. Yang kedua, pensil isi ulang. Pensil isi ulang merupakan pensil yang dapat diisi kembali jika sudah habis. Caranya yaitu dengan membuka kepala pensil dan mengisi kembali anak pensil ke dalamnya. Yang ketiga, pensil mekanik. Pensil mekanik merupakan pensil yang dapat diganti-ganti ukuran ujungnya, yaitu 0,5, 0,7, dan lain-lain. Pensil mekanik ini banyak digunakan untuk perusahaan besar
Sementara untuk tingkat kekerasan pensil dapat dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Ada yang lunak, ada sedang, dan ada yang keras. Untuk yang lunak itu terdiri dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Dan yang sedang itu B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Untuk yang keras 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Keterangannya, H itu hard, yaitu keras. F itu firm atau sedang. HB itu half black, dan B itu black. Yang ketiga ada mal. Di sini ada gambar mal, berbagai bentuk dan macamnya. Mal merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang mempunyai fungsi untuk membuat pola-pola tertentu seperti garis melengkung, huruf, dan pola-pola sulit lainnya. Dengan mal ini, maka gambar dengan pola sulit akan lebih efektif, presisi, dan lebih rapi. Terdapat juga beberapa jenis mal yang digunakan pada saat menggambar teknik. Ada yang pertama mal huruf. Mal huruf merupakan mal yang digunakan untuk membuat huruf agar lebih rapi. Mal huruf mempunyai ukuran 0,25 sampai 2 mm. Yang kedua ada mal busur. Mal busur merupakan salah satu mal yang digunakan untuk membentuk lengkungan-lengkungan yang teratur seperti hiperbola, parabola, dan sebagainya. Yang ketiga ada mal lingkaran. Mal lingkaran merupakan salah satu mal yang digunakan untuk membuat bentuk-bentuk melingkar. Yang keempat, ada mal elips. Merupakan salah satu mal yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk elips. Misalnya, gambar silinder, cincin, poros, dan bentuk lainnya. Yang kelima, ada mal khusus. Mal khusus merupakan mal yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk khusus lainnya. Mal ini untuk membuat simbol-simbol khusus dalam pekerjaan seperti tanda panah dan lain sebagainya. Yang keempat, ada penghapus. Di sini ada contoh penghapus yang sering kita lihat. Penghapus merupakan salah satu peralatan dalam gambar teknik yang memiliki fungsi untuk menghapus garis atau goresan yang tidak berguna. Penghapus ini mempunyai bahan yang bisa menghilangkan karbon di kertas yang dihasilkan pensil. Penghapus dapat digunakan dua macam, yaitu penghapus pensil dan penghapus tinta. Untuk penghapus pensil sendiri pada kertas gambar putih umumnya hampir sama. Penghapus kertas gambar terdapat macam-macam merek, salah satunya ada Staedtler, Rotring, Faber-Castell, demikian juga dan lain-lain. Demikian juga untuk penghapus tinta pada kertas kalkir. Berikut ini salah satu contoh jenis penghapus gambar yang digunakan untuk kelengkapan gambar. Yang kelima ada kertas gambar. Kertas gambar ada bermacam-macam ukuran. Yang pertama ada kertas gambar ukuran A0 seperti di atas tuh lebarnya segitu, ukuran A1, ukuran A2, ukuran A3, dan ukuran A4, dan ukuran A5. Kertas gambar merupakan salah satu perlengkapan gambar teknik yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menggoreskan garisan-garisan untuk menghasilkan gambar sesuai dengan keinginan. Kertas gambar memiliki ukuran baik panjang maupun lebar. Ukuran utama dari kertas gambar yaitu A0 yang memiliki luas 1 meter persegi. Untuk mendapatkan ukuran lain, maka tinggal membagi kertas sesuai dengan berikut ini. Yang pertama, untuk kertas A0 bila dibagi menjadi 2 akan menjadi kertas A1. Begitu pula sebaliknya, kertas A1 bila dibagi menjadi 2 akan menjadi kertas A2. Begitu sampai ke bawah.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.